Stellar Transformations, episode 12. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benua Qianlong memiliki jumlah spesies binatang buas yang sangat banyak. Cukup banyak orang yang telah menjinakkan burung dan binatang buas. Akan tetapi, burung dan binatang yang dijinakkan ini pada umumnya hanya setia kepada tuannya sendiri, oleh karena itu orang lain pada dasarnya tidak dapat menungganginya dan, terlebih lagi, sulit untuk menjinakkan binatang buas dalam skala besar. Biasanya, tugas mereka adalah membantu menyampaikan pesan atau undangan seperti yang dilakukan Qin Yu. Ketika perang meletus, sebagian besar pemilik burung tersebut akan menjadi personel intelijen militer atau membentuk skuadron penyerang udara. Ada berbagai macam cara untuk bertempur di benua Qianlong. Penggunaan berbagai jenis burung dan binatang membuat pertempuran menjadi lebih berwarna dan tidak terduga. Selain itu, setiap orang dalam pasukan melakukan latihan internal. Misalnya, dalam pasukan di bawah komando Pangeran Penakluk Timur, setiap prajurit junior yang telah bergabung dengan pasukan selama 1 tahun berhak untuk berlatih teknik paling rendah dari 5 teknik tempur militer sempurna. Setiap prajurit junior di pasukan ini cukup kuat untuk membunuh 7 atau 8 orang biasa. Ketika seorang prajurit memiliki lebih banyak prestasi militer, ia akan memiliki status yang lebih tinggi, yang juga akan memungkinkannya untuk berlatih tingkat yang lebih tinggi dari 5 teknik tempur militer sempurna. Di benua Qianlong, ketika perang meletus, tentara yang direkrut dengan cepat tidak dapat dibandingkan dengan tentara biasa. Setidaknya dalam hal kualitas, mereka jauh lebih rendah daripada tentara biasa. Korps reguler yang berkekuatan 200.000 orang dapat melenyapkan pasukan besar yang terdiri dari 1 juta orang biasa yang telah direkrut secara paksa. Duduk di punggung elang hitam, Qin Yu menunduk melihat ke tanah. Dalam waktu singkat dia sudah keluar dari kota Yan. Dalam hal kecepatan, sepertinya aku belum pernah mendengar jenis burung apapun yang dapat menandingi elang hitam. Qin Yu membelai leher elang hitam itu sambil tersenyum. Kecepatan elang hitam sangat mencengangkan. Setidaknya menurut pengetahuan Qin Yu, tidak ada burung yang secepat elang hitam. Bagaimanapun, elang memang selalu sangat cepat, dan elang hitam milik Qin Yu adalah jenis elang khusus yang bahkan 2 atau 3 kali lebih cepat dari elang biasa. Elang hitam itu menukik ke bawah, langsung menuju ke sebuah pondok beratap jerami. Pondok beratap jerami ini persis tempat tinggal Fen Yuzi. Ada sebuah danau di sekelilingnya. Daerah di sekitar pondok itu sangat tenang. Karena tidak ada tanda-tanda manusia yang tinggal di sana, tidak akan ada yang mengganggunya. Pada saat ini, seekor burung bangau sian terbang dari danau di dekat salah satu sisi rumah. Itu tidak lain adalah kendaraan Fen Yuzi. Fen Yuzi sendiri berdiri di luar pondok beratap jerami. Menatap Qin Yu, yang turun dari langit, dia tersenyum lebar. Paman Feng, teriak Qin Yu kegirangan setelah melompat turun langsung dari punggung elang hitam. Xiao Yu, kenapa kau datang ke tempatku? Fen Yuzi berkata sambil tersenyum. Fen Yuzi sendiri jauh lebih tua daripada Lian Yan, tetapi dia dan Qin De memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Dia adalah tipe orang yang tidak menganggap usia sebagai hal yang penting. Saat Qin Yu hendak mengatakannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mata Fen Yuzi secara tak terduga terfokus sepenuhnya pada elang hitam. Paman Feng, ada apa? Kau tahu siapa Xiao Hei, bukan? Tanya Qin Yu ragu. Fen Yuzi menatap elang hitam itu, tetapi elang hitam itu sama sekali tidak menatapnya. Setelah waktu yang lama, Fen Yuzi menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh sekali. Dilihat dari mahkota kepalanya, ini tampaknya adalah elang api emas, Raja Elang. Namun, elang api emas tidak hanya memiliki mahkota emas seperti api, seluruh bulu tubuhnya juga berwarna emas. Selain itu, tubuhnya ditutupi oleh api yang menyala-nyala sementara tubuh elang hitam ini berwarna hitam pekat dan cakarnya juga berwarna hitam sedingin es. Untuk saat ini, Fen Yuzi masih belum dapat memastikan apa itu. Lagi pula, elang api emas sangat kuat. Bahkan saat usianya baru beberapa tahun, dengan menggunakan api emas pelindung tubuhnya saja, ia sudah dapat menghadapi para Xiuzenis tingkat Jindan. Namun, jelas bahwa elang hitam ini setara dengan manusia tingkat Xiantian. Ia jauh lebih lemah daripada elang api emas, kata Fen Yuzi sambil mengerutkan kening. Mendengar kata-kata Fen Yuzi, Qin Yu juga tahu dia juga tidak bisa mengenali jenis burung apa elang hitam itu. Paman Feng, Anda menyebutkan para Xiuzenis tingkat Jindan atau semacamnya, siapa mereka? Menurut maksud Anda,
mereka tampaknya bahkan lebih hebat daripada para ahli Xiantian. Bukankah Sang Xian yang lebih unggul daripada para ahli Xiantian? Tanya Qin Yu ragu-ragu. Baru sekarang Feng Yuzi mengalihkan perhatiannya dari elang hitam itu. Melihat ekspresi ragu Qin Yu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, penganut Xiuzhen tingkat Jindan. Aku, Paman Feng, adalah seorang penganut Xiuzhen tingkat Jindan. Paman Feng. Qin Yu langsung mengerutkan kening dalam-dalam. Dalam benaknya, para ahli Xiantian sudah sangat tangguh dan Sang Xian, yang lebih unggul dari para ahli Xiantian, adalah makhluk yang tak terkalahkan. Sekarang setelah Qin Yu mendengar Feng Yuzi mengatakan bahwa dia hanyalah seorang Xiuzhenis tingkat Jindan, dia bertanya-tanya apa maksud Feng Yuzi. Apa itu seorang Xiuzhenis? Dan apa itu tingkat Jindan? Feng Yuzi berkata sambil tersenyum, baiklah, kita bicarakan ini nanti saja. Kenapa kau datang menemuiku? Kau tidak mungkin datang ke sini hanya untuk menemui Paman Feng, kan? Baru sekarang Qin Yu ingat mengapa dia datang ke sini. Dia segera mengesampingkan masalah mengenai tahap Jindan dan para Xiuzhenis dan berkata, Paman Feng, aku memperoleh kristal merah menyala. Kristal itu terlalu keras. Bahkan Tuan Hei yang menggunakan seluruh kekuatannya tidak dapat meninggalkan bekas di sana. Tuan Hei berkata, apa? Feng Yuzi tiba-tiba berkata dengan heran. Qin Yu terkejut dengan keheranan Feng Yuzi. Dalam benaknya, Feng Yuzi selalu tenang dengan ekspresi tersenyum seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini, bahkan kejadian yang mengguncang dunia, yang dapat mengejutkannya. Namun, tanpa diduga mata Sang Xian ini muncul dari kepalanya di depan Qin Yu. Bahkan bocah bermarga Hei di istana kerajaan itu tidak bisa meninggalkan jejak di sana. Feng Yuzi bertanya lagi untuk memastikan. Qin Yu hanya bisa mengangguk tanpa memahami maksud Feng Yuzi. Mata Feng Yuzi langsung berbinar, seni pembakaran langit Hei si bocah itu atau semacamnya telah mencapai level tertinggi, ditambah dengan air biru menyala yang unik dari sekolahnya, maka biji yang cukup bagus pun dapat dicairkan dengan mudah. Namun kristal merah menyala ini bahkan tidak tergores. Biji berharga macam apa sebenarnya kristal merah menyala ini? Di mana kristal merah menyala ini? Feng Yuzi menatap Qin Yu dan bertanya. Di istana kerajaan. Qin Yu segera menjawab, baiklah, ayo kita pergi sekarang. Feng Yuzi tidak memanggil Bangau Xian. Sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan mengembang. Dia meraih Qin Yu dan membuatnya juga berdiri di atas pedang itu. Kemudian, tanpa mempedulikan elang hitam itu, dia terbang langsung menuju kota Yan. Paman Feng, kami ingin Anda datang ke... Qin Yu buru-buru berkata. Meskipun dia datang untuk meminta Feng Yuzi menempa kristal merah menyala, dia belum memberitahunya tentang hal ini. Feng Yuzi berkata sambil tersenyum, kau tidak perlu mengatakannya. Aku tahu mengapa kau datang. Biji berharga semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat kalian tempa. Hanya api samadi dari para Xiuzhenis yang dapat membantu menempanya. Qin Yu juga mengerti apa yang dikatakan Feng Yuzi. Namun, dia penasaran tentang apa itu api samadi. Hanya dalam beberapa saat, perhatian Qin Yu telah sepenuhnya teralih ke pedang terbang itu. Mengenai elang hitam, dia tidak khawatir tentang hal itu. Dia tahu elang hitam dapat menemukannya dengan mudah. Tidak peduli di mana dia berada, elang itu selalu dapat menemukannya. Ini mungkin karena telepati khusus telah terbentuk antara dia dan elang setelah bersama selama 11 tahun terakhir. Jadi ini pedang terbang. Qin Yu menatap pedang terbang besar itu dengan heran. Ada jimat dan tanda tertulis di pedang itu. Pada saat yang sama, pedang itu mengeluarkan hembusan udara yang dahsyat secara berturut-turut. Dalam benaknya, Qin Yu yakin bahwa, jika Feng Yuzi ingin membunuh seseorang, hembusan udara pedang terbangnya yang dahsyat saja dapat membunuh ahli tingkat Xiantian. Pedang terbang itu ukurannya bisa diubah-ubah, yang sangat mengagumkan. Dan kecepatannya sangat tinggi, bahkan jauh lebih cepat daripada elang hitam. Dalam waktu singkat, mereka berdua sudah tiba di rumah bangsawan. Tanpa menunggu Qin Yu mengatakan apapun, Feng Yuzi langsung mendarat di halaman itu. Melihat Feng Yuzi, semua orang di halaman termasuk Qin Feng, Qin Zheng, Lian Yan dan Tuan Hei buru-buru memberi hormat, merupakan suatu kehormatan bertemu denganmu, Sang Xian. Namun, mata Feng Yuzi sepenuhnya terfokus pada kristal merah menyala di depannya dan bersinar sangat terang. Demi surga, itu adalah besi api batu dalam. Feng Yuzi ingat bahwa, ketika ia masih berlatih di Kepulauan Abadi luar negeri, seorang tetua dari sekolahnya sangat gembira setelah menemukan sebongkah besi api batu dalam di kedalaman laut. Sebuah pedang terbang kemudian ditempa darinya dan diberikan kepada seorang senior tingkat Yuanying sebagai hadiah atas jasanya yang berjasa. Namun, bongkahan besi In Rock Flaming itu tidak seperti bongkahan besi In Rock Flaming sebelumnya. Bongkahan itu hanya 1/10 dari bongkahan besi ini. Siapa ini?
Fen Yuzi segera bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Xiao Yu tidak sengaja menemukan ini di Gunung Donglan. Lian Yan segera menjawab. Fen Yuzi menoleh ke Qin Yu, hatinya penuh ketidakpercayaan. Dia pernah menghabiskan beberapa tahun mencari di Immense Wilderness tetapi hanya dapat menemukan biji biasa. Dia selalu berpikir bahwa tidak ada tempat di benua Qianlong selain di Wilderness yang memiliki biji berkaliber ini. Baiklah, aku akan menempa kristal ini. Xiao Yu, sebagai pemilik kristal ini, kaulah yang harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Jadi, ikuti aku. Fen Yuzi melambaikan tangannya. Aliran energi yang kuat langsung menyelimuti kristal merah menyala itu. Kristal seberat 2000 jin itu pun terbang ke atas. Ya, meskipun Qin Yu ragu, dia tetap mengikuti Fen Yuzi. Di istana, Fen Yuzi memiliki beberapa ruang rahasia khusus. Tanpa izinnya, bahkan Pangeran Qin De dari Isfakuising tidak dapat memasuki ruangan ini. Saat ini, Fen Yuzi membawa Qin Yu ke ruang rahasia yang secara khusus digunakan untuk menempa benda-benda suci. Sambil memegang cangkir teh di tangannya, Qin De melihat keluar melalui jendela. Su Yuan, Sang Guan Hong itu juga sudah datang, bukan? Qin De bertanya perlahan. Berdiri dalam kegelapan di belakang Qin De, Su Yuan berkata sambil mengangguk, menurut informasi, Pangeran Penakluk Utara Sang Guan Hong telah tiba. Karena besok adalah hari negosiasi, mengingat kelicikan Sang Guan Hong ini, dia pasti tidak bisa datang pada hari terakhir. Su Yuan tiba-tiba berkata, Yang Mulia, masih ada 3 tahun lagi sebelum usaha besar kita dimulai, mengapa Anda ingin bertemu Sang Guan Hong secepat ini? Su Yuan juga tahu bahwa klanmu dari Pangeran Penakluk Selatan sangat setia dan pasti akan mendukung klan Kerajaan Siang. Pangeran Penakluk Timur Qin De sama sekali tidak punya harapan bahwa ia akan mampu membujuk Pangeran Penakluk Selatan untuk bergabung dengannya. Hanya orang yang tidak memihak seperti Pangeran Penakluk Utara yang dapat dibujuk. Oleh karena itu, ia ingin menarik klan Sangguan ke pihaknya. Qin De meletakkan cangkir tehnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Su Yuan, tidak ada cara lain. Hari ini pemimpin dinas rahasia klan Siang di 3 wilayah timur telah digantikan oleh Zhen Su. Zhen Su. Su Yuan langsung membayangkan sepasang mata dingin yang menakutkan. Ya, itu benar-benar Zhen Su. Dulu aku tahu betul tingkatan pemimpin itu. Dia pasti tidak akan bisa mengetahui kekuatan pasukan kita yang sebenarnya. Namun, Zhen Su ini tidak selemah dia. Menurut perkiraanku, setengah tahun sudah cukup baginya untuk mengetahui jumlah pasukan kita yang sebenarnya di 3 wilayah timur, kata Qin De dengan ekspresi agak serius. Su Yuan juga sangat cerdas sehingga dia langsung mengerti apa yang dimaksud Qin De. Yang Mulia, maka kali ini bukanlah kartu truf Anda dalam negosiasi. Dalam benaknya, Su Yuan tidak dapat menahan rasa kagumnya pada Qin De. Ya, memang seperti itu. Wajah Qin De hanya menunjukkan ekspresi tersenyum. Setelah melihat reaksinya setelah kejadian ini, aku harus memutuskan di pihak mana Sang Guan Hong akan berlindung. Tentu saja, kita tidak boleh mempercayakan harapan kita kepadanya. Su Yuan mengangguk dan berkata, bisa membuat Sang Guan Hong tetap netral saja sudah cukup. Yang Mulia, saya masih punya kabar baik. Su Yuan tersenyum lebar saat menyerahkan sepucuk surat kepada Qin De. Oh, Qin De menerima surat itu. Begitu melihatnya, matanya berbinar. Ia lalu tertawa terbahak-bahak, Yuer telah banyak membantu saya. Bongkahan biji itu sangat besar, dan bahkan bermutu tinggi. Banyak senjata hebat dapat ditempa dari bongkahan biji sebesar itu. Ini benar-benar berita bagus. Surat ini ditulis oleh Lian Yan. Lian Yan juga menulis untuk Qin Feng dan Qin Zheng, yang kemudian kembali ke istana pangeran. Akan tetapi, Qin De belum kembali karena ada urusan penting. Dia sama sekali tidak tahu bahwa kristal merah menyala itu jelas bukan biji bermutu tinggi. Melainkan, itu adalah besi menyala dalam batu, yang bahkan jauh lebih berharga daripada biji bermutu tinggi. Bagus, bagus, saat aku kembali aku pasti akan memberi Yuer hadiah yang besar. Qin De langsung bersemangat. Su Yuan, kau harus membuat persiapan yang matang untuk acara besok sekali lagi. Tidak boleh ada kesalahan. Baiklah, saya pamit. Su Yuan melipat tangannya dan berkata. Kemudian dia meninggalkan ruangan. Qin De menggenggam surat itu di tangannya. Wajahnya tersenyum tipis seperti seorang ayah yang penyayang. Di kota Yan, di ruang penempaan rahasia khusus Fen Yuzi di rumah Pangeran Penakluk Timur. Atap ruang rahasia itu berbentuk kubah dan lantainya berbentuk persegi, menyiratkan gagasan bahwa langit itu bulat dan tanahnya persegi. Di tengah ruangan, terdapat simbol 8 diagram berlapis emas. Berbagai sinar cahaya bergerak di antara 8 diagram. Aliran udara yang mengepul secara alami menyebar keluar dari simbol itu dan menyapu seluruh ruang rahasia.
Ada 3 tikar buluh di luar 8 diagram. Saat ini, Fenyuzi sedang duduk di tikar tengah sementara Qin Yu duduk di satu sisi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Maju. Fenyuzi menunjuk dengan tangannya dan bongkahan besi api dalam batu itu terlempar langsung ke tengah 8 diagram. Saat bongkahan itu tiba, dia menarik energi internalnya. Bongkahan besi api dalam batu itu tiba-tiba terus melayang di atas 8 diagram seolah-olah didukung oleh kekuatan ajaib dari 8 diagram berlapis emas. Melihat pemandangan ajaib ini, Qin Yu sangat terkejut dan menjadi semakin ingin tahu tentang dunia Sangxian. Pedang terbang, Xiu Zenis tingkat Jindan, api samadhi, dan 8 diagram ajaib di hadapannya. Semua hal itu membuat Qin Yu penasaran akan apa sebenarnya dunia Sangxian itu. Xiao Yu, kamu menemukan bongkahan besi api dari batu ini, jadi itu milikmu. Aku ingin tahu apakah aku boleh mengambil sepotong kecilnya, seukuran kepalan tangan, kata Fenyuzi dengan agak malu. Sebagai seorang Sangxian, dia sangat malu meminta sepotong harta karun itu kepada juniornya. Namun, Fenyuzi benar-benar haus akan sepotong besi in rock flaming. Meskipun pedang terbangnya cukup bagus, dari segi material, pedang itu tidak dapat dibandingkan dengan besi in rock flaming. Bagi para Xiu Zenis, pil obat dan kristal yang bagus adalah hal yang paling diinginkan. Tentu saja boleh, ambil saja sesukamu, Paman Feng. Qin Yu bukan anak kecil lagi. Dia sangat mengerti bahwa Fenyuzi ini adalah ahli terhebat di pihak ayahnya. Selain itu, jika Fenyuzi memiliki pedang terbang yang lebih baik, kekuatannya secara keseluruhan akan meningkat. Selain itu, karena bongkahan besi api di dalam batu itu begitu besar, Qin Yu tidak peduli dengan bongkahan sekecil kepalan tangan. Tentu saja, karena aku bisa mengambil sepotong besi api batu dalam seukuran kepalan tangan, aku sekarang berutang budi padamu. Jika kau punya permintaan, katakan saja. Paman Feng akan menjanjikan apapun padamu, kata Fenyuzi buru-buru. Sebagai seorang Sangxian, tentu saja ia harus membalas budi setelah diberi sepotong harta karun oleh orang lain. Ada permintaan apa saja? Mata Qin Yu berbinar. Fenyuzi mengangguk sambil tersenyum. Ya, permintaan apapun yang bisa aku penuhi adalah mungkin. Kalau begitu, tolong ceritakan padaku tentang dunia Sangxian. Kamu menyebutkan hal-hal seperti Xiu Zenis dan api samadhi. Aku sangat penasaran tentang mereka, kata Qin Yu buru-buru. Hanya permintaan ini. Fenyuzi terkejut. Qin Yu berkata sambil tersenyum, ya, hanya permintaan ini. Sebenarnya, yang paling kuinginkan adalah agar dantianku menjadi normal sehingga aku dapat mengumpulkan energi internal dan menjadi ahli Xiantian, atau bahkan Sangxian. Paman Feng dapat memilih salah satu dari dua permintaan ini. Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Fenyuzi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dantianmu. Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskan dunia Xiu Zenis kepadamu. Fenyuzi menata pikirannya sedikit lalu berkata, sebenarnya, yang disebut Sangxian di benua Qianlong sama sekali bukan makhluk abadi. Mereka hanyalah Xiu Zenis, yaitu orang-orang yang berusaha menjadi makhluk abadi. Xiu Zenis, tanya Qin Yu ragu. Fenyuzi berkata, ya, jika seorang manusia ingin menjadi abadi, ia harus melewati banyak sekali kesengsaraan. Setelah menyelesaikan level Xiantian, ia akan menghadapi 4 dari 9 kesengsaraan surgawi kecil. Jika ia dapat mengatasi kesengsaraan surgawi kecil ini, ia akan bergabung dengan jajaran Xiu Zenis dan menjadi seorang Xiu Zenis tahap Jindan. Paman Feng tidak lain adalah seorang Xiu Zenis tahap Jindan. 4 dari 9 kesengsaraan surgawi kecil. Qin Yu sama sekali tidak mengerti nama ini. Fenyuzi berkata sambil tersenyum, berlatih adalah tindakan pemberontakan terhadap surga, jadi praktisi tentu saja harus menanggung kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi kecil 4 dari 9 bahkan jauh lebih mudah daripada 2 kesengsaraan surgawi utama berikutnya. Tingkat kekuatan Xiu Zenis dibagi menjadi tahap Jindan, tahap Yuanying, tahap Dongsu, tahap Kongming, tahap Duji, dan tahap Dacheng. Setiap tahap dibagi menjadi 3 fase, awal, tengah, dan akhir. Hanya dengan melewati kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan mencapai tahap Dacheng, praktisi akan dapat naik ke dunia yang lebih tinggi dan akhirnya menjadi abadi. Sejujurnya, saya baru bergabung dengan jajaran Xiu Zenis dalam waktu yang singkat, tetapi di benua Qianlong saya sudah disebut Sangxian. Saya benar-benar sangat malu. Baru sekarang Qin Yu mengerti. Ternyata para ahli yang dianggap sebagai Sangxian di benua Qianlong hanyalah Xiu Zenis tingkat Jindan. Mereka masih jauh dari menjadi abadi. Jalan seorang Xiu Zenis dikelilingi oleh bahaya di semua sisi. Setelah melewati 4 dari 9 kesengsaraan surgawi kecil, rentang hidupnya akan meningkat hingga lebih dari 1000 tahun. Seorang Xiu Zenis tahap Yuanying dapat hidup lebih dari 5000 tahun.
Setelah mencapai fase akhir tahap Yuanying, setelah menyelesaikan fase ini, ia akan memanggil 6 dari 9 kesengsaraan surgawi besar. Hanya dengan mengatasi 6 dari 9 kesengsaraan surgawi besar ini, ia dapat memasuki tahap Dongsu, di mana Yuanying dan jiwanya dapat menyatu. Hanya dari titik ini Yuanyingnya dapat meninggalkan tubuhnya, yang membuatnya hampir abadi. Mata Fen Yuxi berbinar. Sayang sekali 6-9 kesengsaraan surgawi utama terlalu mengerikan. Selain itu, 6-9 kesengsaraan surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dialami semua orang. Untuk mencapai tahap Dongsu dari tahap Yuanying, jiwa praktisi harus mengalami transformasi yang paling mendasar. Banyak ahli telah mencapai tahap akhir Yuanying selama beberapa ribu tahun. Akhirnya mereka hanya akan mati jika mereka tidak dapat membuat terobosan dalam jiwa mereka dan memanggil kesengsaraan surgawi utama 6-9, kata Fen Yuxi sambil mendesah. Pikiran Qin Yu sedang kacau. 1000 tahun. Umur seorang Xiuzenis dihitung dalam ribuan dan setelah mencapai tahap Dongsu, dia praktis abadi. Dunia macam apa itu? Lagi pula, 4 dari 9 kesengsaraan surgawi kecil dan 6 dari 9 kesengsaraan surgawi besar tidak dapat dibandingkan dengan yang terakhir, kesengsaraan surgawi 9 dari 9. Bahaya mengerikan dari kesengsaraan surgawi 9 dari 9 sama sekali bukan apa yang dapat dibayangkan oleh seorang Xiuzenis tingkat jin dan sepertiku. Semua ahli tingkat doji memiliki kekuatan yang cukup untuk mengguncang dunia, tetapi di bawah kesengsaraan surgawi 9 dari 9, mungkin tidak ada satupun yang dapat bertahan hidup dari setiap 10 dari mereka. Kegagalan berarti jiwa mereka akan hancur total dan mereka tidak akan pernah bereinkarnasi. Mata Fen Yuxi penuh dengan ketakutan. Menurut pernyataan berlebihan dari para tetua sekolahnya, kesengsaraan 9 dari surga ke-9 adalah bencana yang sungguh dahsyat. Kurang dari 1 dari 10 yang selamat. Kehancuran total jiwa. Qin Yu benar-benar terkejut. Sekarang dia benar-benar mengerti makhluk macam apa para pengikut Xiuzhen. Mereka adalah sekelompok orang yang menentang surga. Untuk mengatasi batasan manusia, mereka melawan surga dan neraka. Mereka tidak takut pada apapun. Ketika kesengsaraan turun dari langit, para penganut Xiuzhen hanya dapat mempertaruhkan nyawa mereka untuk menanggungnya. Jika mereka berhasil, mereka akan terus maju dalam perjalanan menuju prinsip universal tertinggi. Jika mereka gagal, jiwa mereka akan hancur total. Setelah benar-benar mengerti, Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, tahap Jindan, tahap Yuanying, tahap Dongsu, tahap Kongming, tahap Duji dan tahap Dacheng, tampaknya sulit untuk menembus semuanya. Untuk memasuki tahap Jindan, seseorang harus menanggung kesengsaraan surgawi kecil. Untuk memasuki tahap Dongsu, ia harus menanggung kesengsaraan besar. Ketika ia mencapai tahap Duji, ia harus menanggung kesengsaraan surgawi ke-9. Dengan 3 kesengsaraan surgawi yang menghalangi 3 titik kritis di jalan Xiuzhen, mungkin hanya sedikit orang yang akhirnya bisa menjadi makhluk abadi sejati. Mendengar perkataan Qin Yu, kemarahan Fen Yuxi tampaknya muncul. Ia berkata sambil tertawa dingin, ini jauh lebih buruk daripada jumlah mereka yang sangat sedikit. Semua yang ingin mengatasi kesengsaraan surgawi ke-9 untuk menjadi abadi sangat berbakat, tetapi mereka masih harus melindungi diri mereka sendiri dengan senjata suci tingkat atas dan menggunakan pil suci dan sebagainya. Tetapi bagaimana orang biasa bisa mendapatkan senjata suci tingkat atas dan sejumlah besar pil suci? Ketika aku mencapai tahap Jindan, sekolahku menganugerahkan pedang terbang kepadaku, tetapi itu hanyalah senjata suci tingkat rendah. Bagi seseorang sepertiku, mengatasi kesengsaraan surgawi utama berikutnya tidak lebih dari mimpi tanpa senjata suci tingkat tinggi. Tetapi aku tidak memiliki latar belakang yang menguntungkan. Di sekolahku, aku hanya seorang murid yang tidak penting, bagaimana aku bisa mendapatkan senjata suci tingkat tinggi? Begitu Qin Yu mendengarnya, dia benar-benar mengerti. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Paman Feng tidak dihargai saat berlatih di Kepulauan Abadi. Apa sebenarnya senjata suci dan pil suci itu, Paman Feng? Tanya Qin Yu. Fen Yuxi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri lalu berkata, Xiao Yu, ada kemiripan antara kekuatan seorang Xiuzenis dan kekuatan internal seorang seniman bela diri sampai-sampai kamu dapat membandingkan antara senjata suci dan senjata biasa. Dengan senjata suci yang bagus, kekuatan keseluruhan akan meningkat pesat. Qin Yu benar-benar memahami analogi ini. Sama seperti saat ia melawan pemimpin bandit berkuda Wu Tuan di usia 13 tahun. Kekuatannya secara keseluruhan jelas lebih rendah dari Wu Tuan, tetapi berkat pedang Yu Chang, ia akhirnya mampu menembus energi internal pelindung tubuh Wu Tuan dan membunuhnya secara langsung. Inilah manfaat senjata. Para penganut Xiuzhen menggunakan banyak sekali senjata. Kebanyakan dari mereka adalah pedang terbang, tetapi ada juga beberapa senjata aneh.
Semuanya secara seragam disebut senjata suci. Senjata suci dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Sedangkan untuk pil suci, mereka adalah berbagai jenis pil obat dengan efek yang berbeda-beda. Ketika mengalami kesengsaraan, energi unsur tubuh Anda akan terkuras paling parah, jadi yang terbaik adalah minum pil obat untuk mengisinya kembali. Demikian pula, pil suci dibagi menjadi 4 tingkatan, rendah, menengah, tinggi, dan atas. Fen Yuzi menjelaskan dengan hati-hati. Qin Yu menyerap setiap informasi tentang tingkatan kekuatan Xiuzenis, pembagian tingkatan, dan efek senjata suci serta pil suci sambil terus menyusunnya dalam pikirannya. Dia ingat dengan jelas bahwa ada 3 kesengsaraan surgawi dan ada 6 tingkatan dari tingkat Jindan hingga tingkat Dacheng. Energi unsur, mungkinkah itu sebutan untuk energi tubuh seorang Xiuzenis? Tanya Qin Yu. Ya, saat membentuk Jindan, energi internal seorang Xiuzenis akan berubah dari energi Xiantian menjadi energi unsur, kata Fen Yuzi sambil tersenyum. Kemudian dia berkata sambil mendesah, Xiao Yu, dunia Xiuzenis tidak seindah yang kamu kira. Di dunia Xiuzen, mereka dapat saling membunuh karena harta karun alam atau karena sepotong biji yang bagus. Misalnya, bongkahan besi api dalam batu ini bahkan dapat menyebabkan pertempuran hebat antara banyak Xiuzenis. Pertempuran hebat antara Xiuzenis, terutama para ahli yang telah mencapai tahap Dongsu atau tahap Kongming, dapat membalikkan lautan dan mengguncang dunia. Harta karun alam, pil suci, senjata suci, dan sebagainya semuanya dapat membuat Xiuzenis gila, kata Fen Yuzi sambil tersenyum. Namun pikiran Qin Yu sedang kacau. Dia benar-benar membayangkan seperti apa pertarungan hebat antara para Xiuzenis. Ketika seorang Xiuzenis tingkat Jindan sudah begitu tangguh sehingga dia benar-benar tak terkalahkan di benua Qianlong, maka seberapa mengerikankah pertarungan hebat antara Xiuzenis tingkat Yuanying, tingkat Dongsu, atau bahkan tingkat Kongming, tingkat Duji, dan seterusnya. Jika seorang Xiuzenis menjadi begitu murka hingga ia melancarkan pembunuhan massal, gunung-gunung akan runtuh dan tanah akan retak, sungai-sungai dan lautan akan terbalik, dan banyak sekali manusia akan mati juga. Sekalipun tangan seorang Xiuzenis terikat, sambil mengayunkan pedangnya, ia dapat melayang hingga ke tingkat langit ke-9 dan menghilang di cakrawala, dan manusia biasa tidak akan mampu mengejarnya. Singkatnya, penganut Xiuzenisme dan manusia biasa pada dasarnya berada pada 2 level yang berbeda. Terlepas dari siapa yang ingin dibunuh oleh seorang Xiuzenisme, manusia biasa sama sekali tidak memiliki cara untuk melawan. Mungkin di mata para pengikut Xiuzen, orang-orang di seluruh benua Qianlong tidak berbeda dengan semut. Ini adalah 2 dunia yang berbeda. Dunia para pengikut Xiuzen adalah tentang mengejar jalan surga yang tak berujung dan berjuang untuk mengatasi kesengsaraan agar menjadi abadi sedangkan manusia saling membunuh demi kekuasaan, pikir Qin Yu dalam hati. Qin Yu telah sepenuhnya memahami apa itu seorang Xiuzenis. Pada saat yang sama pikirannya telah diperluas. Sangsian dari benua Qianlong. Mereka tidak lebih dari beberapa Xiuzenis tingkat Jindan yang paling umum dari kepulauan abadi di luar negeri. Di dunia Xiuzenis, tingkat Jindan hanyalah tingkat terendah, namun beberapa Xiuzenis tingkat Jindan ini disebut Sangsian dan merupakan makhluk tertinggi di benua Qianlong. Sebuah ide tiba-tiba muncul di pikiran Qin Yu. Paman Feng, sejauh yang saya lihat, para penganut Xiuzen tampaknya berjuang melawan surga dan neraka untuk mengatasi batas-batas manusia. Namun, untuk mencapai batas-batas manusia, apakah cara memasuki tahap Jin dan kemudian membentuk Yuanying seperti yang Anda katakan adalah satu-satunya cara? Mungkinkah ada cara lain? Kata Qin Yu ragu-ragu. Menurut pemikirannya, karena Xiuzen adalah tentang mengejar batas-batas manusia, harus ada berbagai cara. Paman Feng berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yu, lupakan saja. Aku tidak tahu siapa penganut Xiuzen pertama. Mungkin sudah ada penganut Xiuzen beberapa juta tahun lalu, atau bahkan beberapa puluh juta hingga 100 juta tahun yang lalu. Kamu menyebutkan berbagai cara. Ada berbagai cara. Manusia dapat memilih Siuxian atau Xiumou sementara kebanyakan hewan mengambil jalan Xiuyao. Penganut Siuxian dan Xiumou menempuh jalan yang berbeda tetapi mereka semua membentuk Jin dan lalu Yuanying. Hewan membentuk Neidan, tetapi aku tidak begitu tahu tentang jalan Xiuyao. Apakah wajib membentuk Jin dan lalu Yuanying? Bisik Qin Yu. Mungkinkah ini merupakan perwujudan fakta bahwa berbagai cara mengarah pada prinsip universal hakiki yang sama? Ah, benar juga. Fen Yuzi tiba-tiba berkata, Xiao Yu, dahulu kala, tentu saja aku belum lahir saat itu, sebuah insiden besar terjadi di benua Qianlong Perang Dewa. Mungkin pria misterius yang bertempur dalam Perang Dewa itu tidak mengikuti cara latihan yang membentuk Jindan dan Yuanying.